Keduanya terbang sangat cepat melintasi langit dan tiba di bagian utara benua Suzaku. Tepat pada saat ini, tatapan Wang Lin menjadi serius saat melihat sebuah penghalang hijau raksasa yang menutupi seluruh tempat. Itu formasi Suzaku. Gumam Dutian dengan wajah sedikit kusam. Formasi Suzaku adalah formasi yang sangat kuat jika digunakan dengan kekuatan penuh. Sepertinya Suzaku sangat bertekad untuk menang melawan klan abadi, kata Dutian sedikit mengernyit. Dia menunjuk jarinya ke depan, segera kabut hitam keluar dari jarinya, dan melesat ke arah penghalang Suzaku. Namun saat kabut hitam itu mendekat, satu tinju hijau besar muncul dari penghalang, dan menghantam kabut hitam hingga hancur di tengah ledakan keras. Dutian sedikit mengernyit, formasi ini memiliki kekuatan klan iblis raksasa, kata Dutian. Cheng Niu, kau seharusnya tidak membuat masalah dengan klan iblis raksasa. Jika aku pergi sendiri, aku akan membunuh mereka semua untuk mencegah pembalasan di masa depan. Ketika klan abadi menyerang, Qian Feng pergi ke klan iblis raksasa, membuka segel mereka, dan memindahkan mereka semua ke negara Suzaku. Tampaknya Suzaku mengincar darah klan iblis raksasa untuk memperkuat formasi, kata Dutian. Wang Lin hanya diam, dengan adanya Cihu di sana, tidak mungkin baginya membunuh mereka semua. Mata Dutian menjadi dingin saat dia menatap formasi Suzaku dan berkata dengan dingin, "Pasti ada seseorang yang mengendalikan formasi, kesabaranku ada batasnya. Aku hanya akan memberimu waktu 3 napas untuk keluar." Setelah suara Dutian bergema, sebelum 2 tarikan napas, satu sosok pria muncul dari dalam penghalang. "Senior, jangan marah," kata Qian Feng tersenyum tipis. "Buka formasi itu," kata Dutian dengan dingin. "Sesuai perintahmu," kata Qian Feng mengangkat tangannya dan menunjuk ke penghalang, membuat sebuah celah penghalang terbuka. Dutian mendengus saat berjalan dan memasuki benua Suzaku, namun saat Wang Lin akan memasukinya, Qian Feng melambaikan tangannya, menyebabkan celah itu tertutup dan Wang Lin terjebak di luar. Melihat itu, Dutian berteriak dingin, "Kau mencari kematian." Qian Feng tidak menunjukkan rasa takut apapun dan tersenyum tipis, "Senior, jangan marah, aku hanya ingin bertarung dengan rekan kultivator Cheng Niu yang mengguncang seluruh planet. Cheng Niu, apakah kau berani bertarung denganku?" kata Qian Feng, menatap Wang Lin yang berdiri di luar penghalang. "Kamu siapa?" tanya Wang Lin sedikit mengernyit. "Rekan kultivator Cheng Niu, meskipun ini adalah pertama kalinya kita bertemu, tapi aku tahu banyak tentangmu, selirku kupu-kupu merah, tidak bisa berhenti memikirkanmu," kata Qian Feng tersenyum tipis. "Kamu Qian Feng," kata Wang Lin sedikit mengernyit. "Aku tidak menyangka saudara Cheng tahu namaku. Aku yakin Liu Mei yang nakal itu yang memberitahumu. Dia pasti telah mengatakan banyak hal buruk tentangku," kata Qian Feng. "Qian Feng, cukup, buka formasinya. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Jika kamu tidak membukanya sekarang, kamu akan tinggal di sini selamanya," kata Dutian dengan dingin. Qian Feng tersenyum tipis. "Senior, aku tidak punya niat jahat. Mungkinkah penerus yang dipilih senior bahkan tidak punya nyali untuk bertarung denganku? Senior tenang saja, aku tidak akan menggunakan jurus pembunuh apapun." Dutian mencibir, dia baru saja akan mengangkat tangannya. Ketika Wang Lin berkata, "Baiklah, aku akan bertarung denganmu." Mata Qian Feng berbinar, ia tertawa saat berjalan keluar dari penghalang dan berhenti 10 kaki dari Wang Lin dan berkata, "Bagus, tidak heran saudara Cheng adalah orang yang membunuh Li Yuanfeng dan leluhur klan iblis raksasa." Wang Lin tidak membuang waktu, tanpa bicara, dia segera mengeluarkan pedang surgawi dan menebas ke arah Qian Feng. Segera cahaya merah pedang melesat ke arah Qian Feng. Tatapan Qian Feng menjadi dingin, dia tidak menggunakan senjata apapun, dan menunjuk ke udara di depannya. Suara ledakan keras bergema di langit, tebasan Wang Lin kali ini mengandung energi spiritual surgawi, membuat pedang surgawi itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Qian Feng terdorong mundur beberapa langkah. Sebelum bisa menyingkirkan kekuatan dari pedang surgawi itu, ekspresinya tidak lagi tenang. Matanya dengan dingin menatap pedang surgawi, harta surgawi. Gumam Qian Feng. Jari telunjuk kanannya gemetar karena aliran darah menetes dari ujungnya. Seluruh lengan kanannya juga mati rasa. Qian Feng tidak menyangka Wang Lin akan menyerang dengan kekuatan penuh pada serangan pertama. Setelah mendorong Qian Feng mundur dengan satu tebasan, segel di tangan Wang Lin berubah dan bendera 1 miliar jiwa muncul di tangannya. Dengan satu lambaian, banyak pecahan jiwa terbang keluar.
Wang Lin tahu bahwa dia tidak akan menang melawan Qian Feng. Bagaimanapun, Qian Feng berada di tahap tengah transformasi jiwa. Satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah bertindak lebih dulu dan menyerang Qian Feng dengan sangat cepat sehingga Qian Feng tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Saat pecahan jiwa itu muncul, Wang Lin dengan cepat berkata, "Melahap." Segera 12 jiwa utama dan jutaan jiwa lainnya dengan ganas menyerbu ke arah Qian Feng. Sejak Qian Feng dihantam pedang surgawi hingga dikelilingi jutaan pecahan jiwa, semuanya terjadi dengan sangat cepat, begitu cepatnya hingga dia merasa tidak tahu harus berbuat apa. Lagi pula, sejak awal dia belum mengerti Wang Lin dan telah meremehkannya, kalau tidak, dengan tingkat kultivasinya, tidak mungkin dia akan memberi Wang Lin kesempatan untuk menggunakan bendera jiwa. Tindakan Wang Lin ini tidak berbeda dengan serangan diam-diam. Bahkan saat dia bertarung melawan Tuan Muda Klan Abadi, mereka terlibat sedikit pembicaraan. Dia belum pernah berada dalam posisi yang memalukan seperti itu. Adegan ini membuat Du Tian sangat senang dan berpikir, Cheng Niu ini benar-benar memiliki jiwa yang dimiliki sekte pemurnian jiwa. Jika seseorang bertindak, maka dia harus mengambil kesempatan terbaik. Pada saat ini, Qian Feng dikelilingi oleh ribuan pecahan jiwa yang menciptakan tekanan yang kuat, terutama 12 jiwa utama yang sangat berbahaya baginya. Kekejaman melonjak di mata Qian Feng, dia melambaikan tangannya, dan sebuah jarum merah muncul di tangannya. "Jarum iblis Suzaku," seru Du Tian mengerutkan keningnya. Tampaknya Suzaku ini benar-benar memanjakan Qian Feng dengan memberinya senjata itu, pikir Du Tian. Dia segera mengirimkan suaranya, "Cheng Niu, harta itu milik Zukeji, jadi sangat kuat." Kilatan dingin melintas di mata Wang Lin. Dia segera mengulurkan telapak tangannya saat berkata, meledak, segera jutaan jiwa itu meledak terus-menerus hingga menyebabkan ekspresi Qian Feng berubah drastis. Tanpa ragu, dia menyingkirkan jarum iblis itu, dan segel di tangannya berubah. Segera seluruh formasi Suzaku berkedip dan menghilang sebelum muncul kembali di hadapan Qian Feng. Sebuah pusaran keluar dari tubuhnya, dan menghisap semua kekuatan dari ledakan itu. Namun kuatnya ledakan jutaan jiwa itu menyebabkan penghalang bergetar hebat, dan Qian Feng yang ada di dalamnya muntah seteguk darah. Sementara itu Wang Lin melambaikan tangannya, dan memanggil kembali 12 jiwa utama. Dengan menghilangnya formasi Suzaku, dia dengan tenang memasuki benua, dan berdiri di samping Du Tian. Qian Feng melambaikan tangannya, dan perisai penghalang menghilang. Ia berjalan keluar dengan ekspresi muram dan menatap Wang Lin dengan dingin, namun ia hanya bisa menahan amarahnya saat berkata, "Saudara Cheng Niu memang punya keterampilan, saya telah belajar banyak dari ini." Du Tian tersenyum mengejek saat menatap Qian Feng, lalu dengan santai mengamati hutan yang tidak jauh darinya sebelum menghilang menuju sekte pemurnian jiwa. "Tidak masalah," kata Wang Lin, lalu terbang mengikuti Du Tian. Kemarahan di mata Qian Feng kembali muncul, dia mengepalkan tinjunya sambil menatap ke arah Wang Lin yang menghilang. "Kupu-kupu merah, keluarlah!" teriak Qian Feng. Sesaat kemudian, kupu-kupu merah berjalan keluar dan tiba di samping Qian Feng dengan tatapan matanya yang kosong. Qian Feng melihat luka di jarinya dan mengangkatnya ke arah Hongdi, "Jilat sampai bersih," kata Qian Feng. Kupu-kupu merah membuka mulut kecilnya dan memasukkan jari Qian Feng ke dalam mulutnya dan menjilatnya dengan lembut menggunakan lidahnya. Qian Feng bahkan tidak melihat itu, matanya tertuju ke tempat Wang Lin menghilang dan bergumam, "Wang Lin, kau telah melukaiku, kau akan mati." Guru Zukeji sudah pikun dan bingung, mengapa lagi dia mengirim Liu Mei untuk mengambil hati Daomu? Domainmu dan Liu Mei adalah milikku, bahkan domain Zukeji, jika aku bisa menemukan cara aku akan melahapnya juga. Bendera jiwa Cheng Niu ini terlalu kuat, mengapa orang tua itu memberikannya? Namun bendera jiwa itu telah menarik perhatian guru, aku ingin melihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan, gumam Qian Feng dengan dingin. Wang Lin dan Du Tian akhirnya tiba di sekte pemurnian jiwa. Wang Lin tidak membuang waktu dan segera menyerap energi spiritual surgawi dari batu giok surgawi yang telah mereka kumpulkan. Sementara Wang Lin mulai menyerap, Du Tian keluar dari gua untuk menjaga Wang Lin. Dia melambaikan tangannya, dan bendera 1 miliar jiwa muncul di depannya, jarinya menunjuk bendera dan 1 jiwa utama terbang keluar. Du Tian menatap jiwa itu bergumam pelan, "Kakak senior, aku tidak tahu apa aku benar atau salah menyerahkan bendera jiwa itu pada Cheng Niu, namun, dengan pertempuran klan abadi, sekte pemurnian jiwa akan sulit diselamatkan, dan Cheng Niu ini akan meninggalkan planet ini, sehingga ia dapat membuat sekte pemurnian jiwaku memulai lagi di tempat lain. Mungkin itulah makna sebenarnya di balik ramalanmu, kakak senior, tunggu aku akan segera bergabung denganmu," gumam Du Tian. Waktu berlalu dan banyak batu giok surgawi telah diserap Wang Lin hingga menjadi debu.
Pada saat ini, bola energi spiritual di dalam dantainya retak dan kekuatan hisap yang kuat keluar dari retakan, semua energi spiritual surgawi yang diserap Wang Lin tersedot ke dalamnya. Bola energi spiritual itu perlahan berubah warna, awalnya berwarna hijau, kini berubah menjadi emas. Tepat pada saat ini, inti emas bergetar dan semakin banyak retakan muncul di atasnya. Semua energi spiritual surgawi di tubuh Wang Lin mengalir dan mendorong jiwa asalnya keluar dan melayang di atas tubuhnya. Dia bisa melihat semua perubahan yang terjadi pada jiwa asalnya. Tubuh Wang Lin berangsur menjadi transparan ketika energi spiritual surgawi perlahan membentuk meridian di dalam tubuhnya, hingga akhirnya tubuhnya mulai mengeluarkan aroma aura spiritual surgawi yang menembus gua. Dutian di luar gua bisa merasakan hal itu, matanya berbinar menunjukkan kekaguman dan bergumam, langkah pertama menuju tahap transformasi jiwa, penyempurnaan tubuh, telah selesai, saatnya untuk langkah kedua, penyempurnaan jiwa asal. Mata Dutian kembali berbinar, ia tahu aroma aura spiritual surgawi, bukan hanya akan menarik kedatangan para kultivator, namun juga para pecahan jiwa. Beberapa saat kemudian, satu sosok jiwa yang kuat menerobos masuk, namun Dutian tidak butuh waktu lama untuk menangkapnya dan memasukkannya ke dalam bendera jiwa. Ini sudah yang ke-19, sayangnya, semuanya adalah pecahan jiwa formasi jiwa. Jika ada transformasi jiwa, maka bendera jiwa akan memiliki jiwa utama lainnya, pikir Dutian tersenyum tipis. Tiba-tiba, suara ledakan keras datang dari formasi perlindungan sekte pemurnian jiwa yang hancur. Suara keras itu langsung bergema di seluruh sekte. Bahkan 3 gunung utama berguncang dan retakan besar muncul di atasnya, membuat para pengikut di dalamnya ketakutan. Sosok Zukeji muncul di langit, memancarkan aura tekanan yang sangat kuat. Zukeji gumam Dutian dengan kusam, tubuhnya menghilang dan sekejap muncul di langit. Sekejap berkata dengan tenang, Dutian, negara Suzaku telah membuat perjanjian dengan sekte pemurnian jiwa. Saat negara Suzaku dalam bahaya, kau harus meminjamkan kami bendera 1 miliar jiwa. Aku datang hari ini untuk meminjam bendera itu, kata Zukeji. Omong kosong, kenapa aku belum pernah mendengar perjanjian ini dari leluhur manapun sebelumnya? Pencuri tua Zukue, jika kau ingin mencurinya, datang dan ambil saja, tidak perlu melakukan tindakan menjijikkan ini, kata Dutian mencengkeram bendera 1 miliar jiwa dengan erat sambil menatap Zukeji dengan dingin. Masalah ini diputuskan saat Suzaku generasi pertama. Wajar saja, jika kamu tidak mengetahuinya. Saya mengetahuinya dari catatan lama. Saya di sini bukan untuk mencuri, tapi untuk meminjam, kata Dutian mengulurkan tangannya. Segera langit berubah warna ketika cahaya merah berkumpul dari segala arah, sebelum membentuk tangan merah raksasa yang menekan ke arah Dutian. Melihat itu, Dutian melambaikan bendera jiwa dan tanpa ragu melepaskan 1 miliar pecahan jiwa. Selain jiwa keempat, ke-35 jiwa utama juga terbang keluar, menyebabkan seluruh langit menjadi gelap. Suara gabungan jeritan memenuhi seluruh tempat menyebabkan tanah sekitarnya mulai retak dan gunung sekitarnya runtuh. Ke-35 jiwa utama dengan ganas menyerbu tangan raksasa dan merobeknya hingga hancur, sebelum mengelilingi Zukeji dan menatapnya dengan buas. Zukeji melihat ke sekeliling pecahan 1 miliar jiwa dan mengerutkan keningnya. Dutian, pinjamkan bendera itu selama 10.000 tahun. Setelah 10.000 tahun, kami tentu akan mengembalikannya, kata Zukeji. Mata Dutian menjadi dingin saat tangannya membentuk segel dan kemudian menunjuk ke arah Zukeji. Pencuri tua, jika kau menginginkannya, kau bisa mencoba merebutnya. Formasi jiwa, teriak Dutian dengan dingin. Segera semua jiwa mulai bergerak dan membentuk formasi. Zukeji menyipitkan matanya saat melihat itu. Dia tidak bisa membiarkan tindakan para jiwa ini berlanjut. Dia mengulurkan tangannya, segera bulu merah muncul dan melayang di depannya. Bulu merah itu mulai terbakar dan mengeluarkan cahaya iblis. Api suci Suzaku, muncullah, teriak Zukeji dengan dingin. Segera bulu yang terbakar itu bergetar ketika gelombang api yang membawa suhu panas menakutkan melonjak keluar dari bulu yang terbakar, dan mulai menyebar, hingga menutupi seluruh pegunungan. 3 gunung sekitarnya langsung meleleh menjadi cairan hitam oleh kekuatan api. Sekte pemurnian jiwa menghilang dari planet Suzaku. Ratusan murid dan bahkan 3 panatua formasi jiwa yang bersembunyi di 3 cincin emas tidak dapat lolos dari malapetaka ini. Bahkan gua tempat Wang Lin ikut menghilang. Pada saat ini, ke-35 jiwa utama juga dikelilingi oleh api, membuat kabut hitam melayang keluar dari tubuh mereka, dan ekspresi kesakitan terlihat di wajah mereka. Api, suci Suzaku, gumam Dutian dengan wajah kusam. Dia melambaikan tangannya,
dan 3 batu giok kuno muncul dan mengambang di sekelilingnya untuk menghalangi api. Dutian, awalnya aku tidak ingin melakukannya, tapi kamu memaksaku, kata Zukeji dengan dingin. Dutian mengerutkan keningnya, segel di tangannya berubah saat dia berkata, jiwa melarikan diri. Segera KE-35 jiwa utama itu melepaskan cahaya hijau saat menghilang dari dalam api dan muncul di depan Dutian, menyebabkan Zukeji nampak terkejut. Kepuasan melonjak di wajah Dutian, segel di tangannya berubah saat dia berkata, fusi jiwa, kata Dutian menunjuk jarinya ke salah satu jiwa utama, segera ke-34 jiwa utama, menyatu ke dalam tubuh jiwa utama itu. Dalam sekejap, satu sosok jiwa hitam dengan aura sangat kuat yang dapat menandingi Zukeji muncul menyebabkan langit nampak berfluktuasi dengan hebat. Sosok jiwa yang muncul ini melambaikan tangannya dan mendorong mundur semua api. Mata Zukeji menyipit, ekspresinya agak jelek saat dia menatap jiwa itu. Tidak buruk, dengan kekuatan itu bisa dianggap sebagai harta karun teratas planet Suzaku. Sementara itu, wajah Dutian nampak pucat, dia hanya punya waktu kurang dari 2 tahun lagi. Namun setelah dia menggunakan teknik fusi bendera jiwa, dia hampir kehabisan waktu. Leluhur jiwa Askendan, bunuh dia, teriak Dutian dengan niat membunuh melonjak di matanya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.